tok bro. Terus aku gini, wah apa ini karena dia belum pamit sama orang tuanya ya gitu. Hutan itu tiba-tiba ada dua kakek itu dia pakai sendal jepit tapi dicangking kalau terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang berjumpa di channel Singkat Cerita. Di channel ini kami akan bercerita tentang kisah-kisah misteri dan kisah-kisah horor yang mungkin bisa membuat bulu ketiak Anda berdiri. Oh ya, sebelum nonton video ini jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan ceritanya. Di sini saya mengundang seorang narasumber. Beliau ini seorang pendaki menceritakan sebuah kisah pengalamannya dan bagaimana kisahnya. Ini kisahnya di Oke bro, Halo Bang, dari mana? dari Sukoharjo. Oh iya, kenalan dulu ya. Namanya siapa Bang? Nama saya Dion Sadiwa. Asalnya Sukoharjo. Kira-kira perjalanan Sukoharjo ke sini itu berapa menit atau berapa jam ya? Sekitar 20 menitan. 20 menitan. Itu kalau santai. Oh iya. Yang paling tinggi itu gunung apa? Yang paling tinggi Gunung Slamet sih. Oh, Gunung Slamet. Kalau menurut saya. Oh iya. Menurut saya Gunung Slamet. Ya. Jadi abang-abang ini akan bercerita tentang kisahnya ketika beliau ini mendaki cerita ini amazing ya, sangat-sangat seru sekali. Oke, jangan lewatkan, ini ceritanya. Lewat. Saya itu kan rencana maunya ke Merbabu Bang, di Merbabu. Terus para teman saya ini kan pengen ke Merapi. Itu 3 orang dulu rencananya, si A, si B, sama saya. Terus ini namanya saya sama rekan Bang ya. Terus si A ini tak ajak, ayo naik gunung ke Merbabu. Terus akhirnya si B bilang ke Merapi aja, kan belum pernah ke Merapi. Akhirnya kan kita voting Bang, 2 orang, wah suara terbanyak itu ya kita berangkat gitu. Jadi akhirnya si A sama saya kan menang voting ke Merapi aja. Oh, itu ya udah akhirnya ke Merapi. Salah satu harus ngalah pokoknya. Akhirnya kita berangkat itu Sabtu berangkat sekitar jam 2 kita berangkat Bang. Berangkat kita ketemu di Sukoharjo, itu ketemu teman saya si A itu. Kita berangkat dari Solo. Yang anehnya itu kan kalau dari estimasi map kan Solo Merapi itu kan di kami itu via Selo. Jadi Merapi via Selo itu. Kalau Solo Boyolali kan palingan 1,5 jam nyampe ya Bang ya. Itu kami sampai di Boyolali itu harusnya tuh kalau di map kan udah deket itu di Boyolali. Puter-puterin. Oh, diputerin itu ya? Ya, sampai kita nyampe itu 3 jam 4 jam kan nggak nalar itu ya. Berarti itu ibaratnya ya puter-puter sangat lama itu Bang ya? Lama. Jadi kok kita lewatin lagi ya. Kita lewatin lagi ya, padahal
kita udah ikutin map. Terus Itu normalnya itu kira-kira berapa menit Pak? Atau berapa jam itu? normalnya dari rumah saya sampai ke base campnya itu paling ya 1,5 jam. Oh 1 jam. Oh ya. Terus ya itu kita diputer-muterin gitu. Terus saya tanya orang, itu arah ke base camp mana ya? Dikasih tahu itu sana. Terus ya udah kita ikutin lagi. Terus akhirnya terus sampai juga di base camp. Kan udah tenang itu base camp. Kita ngobrol-ngobrol, terus akhirnya kita voting lagi. Ini enaknya mau langsung treknya apa kita nunggu cari rombongan lagi. Udah kita trekking aja gitu. Kita prepare, kita packing, dan itu sekitar jam 8-an Bang kita mulai trekking dari base camp. Jadi kan udah simaksi, udah packing, itu kita terus berdoa. Di berdoa itu ada rombongan juga dari Solo. Oh iya. 2 orang. Dari Solo 2 orang. Akhirnya temanku si Aradi bilang, terus, "Bang, bareng aja Bang." Ya udah kita bareng, kan 5 orang. Ada 5 orang. Oh 5 orang itu. Itu cowok semua Bang ya? Cowok semua. Oh iya. Kan dari 3 orang, terus kita nemu lagi rombongan 2 orang. Jadi 5 orang. Kita santai sih, nggak ngejar sunrise karena emang kita pendakiannya slow sih. Slow, yang penting kan bisa sampai puncak itu udah. Yang penting itu hati-hati ya Bang ya? Iya. Oh, iya. Terus ya itu kita dari base camp menuju ke pos 1 itu nyantai, pos 2 nyantai. Terus sampai di pos 2 itu kita sempat mengalami hal aneh itu. Tiba-tiba temanku yang si A tadi itu kangen sama rumah gitu loh. Jadi aku kok kangen sama rumah kan gini-gini. Terus akhirnya sampai di situ sifatnya udah berubah. Dia jadi emosian, jadi udah nggak kawan gitu loh Bang. Tadi kayak temennya tuh nggak kenal gitu loh. Nggak sepantasnya, kan dia kan pendiam. Kok tiba-tiba kok jadi kayak gitu kan, kita jadi bas-bas gitu. Ya. Kok kayak gini. Terus akhirnya kita berjalan lagi, pos 3 kita camping. Pos 3 kita ngecamp di situ, kita bikin camping. Dan kan itu kan 5 orang, yang satu kita sebelahan campnya, tidur sampai pagi kan. Itu pagi udah sekitar jam 7-an gitu. Di pasar Bubrah itu kan ketemu tadi yang camp sebelah saya Bang. Oh iya. Ketemu lagi di pasar Bubrah. Terus kita foto-foto di sana, kita bincang-bincang sama teman-teman pendaki dari berbagai kota. Kita ngobrol-ngobrol, dan akhirnya kita lihat di puncak itu loh, gitu kan udah pada turun. Terus saya tanyain yang turun, "Gimana Bang, dapat view enggak?" "Oh dapat view Mas, view-nya bagus sana, foto-foto keren gitu." Akhirnya kita ngobrol lagi, "Ini mau lanjut gak ini?" Udah sampai segini nanggung. Akhirnya lanjut Bang, lanjut ke puncak. Akhirnya puncak itu kalau diperhatikan pasir itu. Tadi kita naik 2 langkah, kadang bisa merosot tuh. Naik 5 langkah, turun jadi 10 langkah gitu, pasir. Tadi kita mendaki itu lepas sepatu. Kalau di bahasa kawannya itu nyuntak pasir sih loh, sepatunya disuntak gini. Nanti waktu itu yang mendaki itu apakah selain abang ini ada orang lain Bang? Apa cuma abang sendiri? Maksudnya itu sepi apa banyak orang waktu itu? Itu kan udah pada turun, itu tinggal Turun. aku, tinggal rombonganku 5 orang itu. 5 orang itu. Nah, Berarti jarang bersimpangan sama pendaki lain itu ya? masih bersimpangan. Oh, bersimpangan. Masih bersimpangan. Itu siang ya? Malam? Siang. Oh, siang. Jam 7-an. Terus kan itu kan sampai hampir mau sampai ke puncak itu loh Bang. Sampai ke puncak disusul lagi sama pendaki dari Jogja. Sekitar 6 orang. 6 orang. Itu. Terus kita punya foto-foto, kita saling foto-foto kan gitu kan. Peminat tolong fotoin Bang gitu. Terus kita turun. Anehnya itu turun itu udah nggak kelihatan treknya tadi.
jadi ditutup kabut hitam semuanya. Kita mau turun, tadi lewatnya mana gitu, udah sama sekali nggak kelihatan Bang. Akhirnya ya udah kita turun aja lewat ini tengah gitu kan, ada kayak rata itu Bang, rata tapi miring itu. Terus kita turun pelan-pelan terus sampai, kalau di Merapi kan banyak batu-batunya juga itu, kadang batu itu bisa jatuh kena di bawahnya itu. Terus akhirnya kita Suram. itu apa, bikinnya nggak harus sejajar Bang, nanti pisah-pisah gitu biar nggak ketibanan batu bawahnya, dari atasnya. Terus kita turun pelan-pelan sampai di situ masih gelap itu kabutnya, masih gelap. Terus udah kita nggak tahu jalan lagi, yang ada hanya pasrah gitu. Sampai selang beberapa menit itu ada muncul orang-orang dari puncak itu loh. Padahal yang terakhir di puncak itu sama rombonganku sama yang tadi di 6 orang itu ya, dari kuda itu lupa itu, dari belakang batu muncul, halo gitu, salah kalian mas gitu. Yang bener kiri, terus kita ke kiri lah, kok maju orang gitu. Anehnya tuh kok mereka bisa muncul itu dari mana gitu loh. Berarti manusia misterius ya? Ya nggak tahu Bang. Soalnya tuh yang terakhir di puncak itu cuma saya sama yang tadi rombongan 6 orang tadi gitu loh. Tahu muncul di batu bilang kita salah jalan. Iya. Terus kita turun itu masih kabut. Teman-teman sempet bilang, wah ini gimana? Ya udahlah kita wis pasrah. Saya juga bilang sama timku gitu, sama rombonganku, wis aku pasrah, karepmu bro, aku minta maaf karena yang ngajak kan saya, jadi saya nggak tahu harus ngapain lagi. Ini ya hanya bisa bersabar sama pasrah gitu kondisi saya. Terus temenku juga ya, aku juga minta maaf bro. Akhirnya kan yang dari Jogja tadi loh Bang, itu kan yang 2 orang itu di sebelahku, dia bilang sama temennya gitu, iki mergone gue rumah pamit tok bro. Terus aku gini, wah apa ini karena dia belum pamit sama orang tuanya ya gitu. Terus akhirnya kita turun lagi, terus kita semua doa, ya udah kita doa gitu. Terus sampai setengah perjalanan itu loh, paling 1 jam itu tiba-tiba ada 2 kakek itu dia pakai sendal jepit tapi dicangking, kalau Jawanya Bang. Oh iya. Dicangking, dia pakai pakaian Jawa, kejawan gitu loh. Iya. Pakai seragam Jawa gitu. Terus dia naik gitu, tapi mukanya nggak serem, mukanya ceria gitu. Mukanya kayak manusia itu ya. Iya manusia. Terus dia tanya, ini mas dari puncak ya? Iya mbah gitu. Terus saya tanya, mbah pada tanglet mbah gitu, kalau arah di base camp mana ya? Oh itu. Dia baru nunjuk gini udah pure kebuka semua, jadi kelihatan lagi di bawahnya. Kelihatan. Terus akhirnya kan semua kan udah fokus ke bawah itu yang udah kebuka tadi Bang, buka tadi. Terus akhirnya saya tuh mau mengucapkan terima kasih mbah, kan udah dikasih tahu, terus udah hilang banyak. Jadi semua kaget tuh, lambai nanti kok gak enek gitu, gak tahu. Terus semua teriak matur suwun mbah gitu, semua teriak matur suwun mbah. Akhirnya kita lanjut turun lagi, turun sampai di pasar buber lagi Bang. Kita semua pisah sama yang rombongan 6 orang tadi. Kita bisa oke Bang, makasih. Terus temanku bilang gini, besok lagi kalau naik gunung tuh harus izin orang tua dulu karena itu penting. Saya tuh nggak tahu kenapa kok bisa tiba-tiba kabut itu datang. Terus ada 2 kakek kayak gitu dan orang-orang dari puncak itu. Ya guys, itu kita ketika mau bepergian, terutama mau mendaki ya,
memang itu pertama itu kita harus minta izin kepada orang tua dulu ya Bang ya. Ya, Dan jangan lupa untuk berdoa, karena itu sesuatu yang sangat-sangat diharuskan untuk kita ya. Karena di situ juga kita ya ketika kita mendaki itu kita juga harus bisa menjaga ucapan dan perbuatan kita ya. ya, Sampai berkata yang jelek-jelek, merusak alam dengan gitu lah. Nanti ya akan terjadi sesuatu nggak tahu. Yang penting kita bisa menjaga diri kita sendiri dan berdoa gitu ya Bang ya. ya. Oh ya Bang, pesannya apa Bang? Ya pesannya untuk teman-teman mendaki ya kita harus selalu berdoa itu yang utama, berdoa terus izin orang tua. Kalau yang belum menikah izin orang tua itu sangat wajib gitu. Sama kalau yang udah punya keluarga sendiri ya paling enggak kita harus memberi info sama keluarga kita yang di rumah. Dan yang ketiga kita harus jaga etika di gunung itu gitu. Kita harus hargai, kita harus hormati aturan di gunung itu. Jadi ya mainlah ke gunung tapi jangan main-main di gunung Ya, oke. ya itulah kisah Bang Dion Sadiwo ya, mencontoh yang baik-baik saja, yang jelek kita buang sejauh-jauhnya. Karena kita di dunia ini bukan cuma kita yang hidup, tapi juga ada makhluk yang selain kita. Maka jangan lupa kita selalu berdoa supaya kita dilindungi oleh Tuhan kita. Oke, begini ceritanya ya, kisahnya Abang Sadiwo yang menceritakan kisahnya ketika beliau mendaki. Dan terima kasih Bang ya atas kisahnya. Semoga yang menonton ini bisa terhibur dan bisa mengambil yang manfaatnya ya, yang positifnya. Tidak buang yang negatifnya. Karena kita hidup dunia ini ya bukan cuma kita yang hidup di dunia, tapi juga ada bangsa lain seperti jin dan lain-lain. Oke, sekian ya cerita kisah dari kami. Semoga Anda diberikan kesehatan dan berikan umur panjang rezeki yang melimpah. Oke, sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.